Miss dan Mister semua. Shalom teman-teman semua. Selamat pagi. Sebelum kita memulai ibadah online hari ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami tetap bisa beribadah walau secara online. Kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, memuji dan menyembah Engkau. Biarlah hari ini Engkau disenangkan oleh doa, pujian, dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. The Lord's Prayer. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil. For yours is the kingdom, the power, and the glory, forever. Amen. Shalom anak-anak, shalom papa-mama, shalom Miss dan Mister. Ya, Mister Yoga, kita ketemu lagi ya di ibadah kau ini di minggu ketiga. Kita kembali memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Ya anak-anak, mari kita lebih lagi memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, Mister Yoga, kita akan memperkatakan. Kita ucapkan dulu deklarasi. Kita ucapkan deklarasi AFO. Oke, baik. Sambil bangkit berdiri ya. Ya, mari kita undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita berkatakan dalam hitungan 1, 2, 3. HEO akan terus naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. HEO akan menjadi pokok kekirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagi Tuhan di hadapan segala bangsa di bumi. Amin. Yeay. Berikan tepuk tangan semuanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita memulai ibadah kita. Ibadah kita boleh dipersilakan untuk duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Miss Miranda. Iya, Mister Yoga. Kita masuk ke bulan ketiga. Kita mempelajari tema apa? Miss Miranda. Tema menghormati orang tua. Menghormati orang Iya. tua, betul. Harapannya kan sudah 3 minggu harus selalu diterapkan selalu gitu ya. Tapi bukan berarti hanya waktu kita tema ini gitu. Betul sekali. Namanya menghormati orang tua itu sudah jadi tugas kita. Iya, betul sekali. Ada perintah Tuhan yang sudah. Iya, betul sekali, Mister Yoga. Jadi harus selalu dilakukan dalam setiap kegiatan dan apa yang kalian lakukan di rumah seperti itu. Oke. Mari kita lebih dalam menyembah Tuhan. Ada satu nama, nama itu Yesus. Nama yang paling indah. Dia ada ketika kita merasa hal ini berat ataupun tidak suka. Namun terkadang kita nggak pernah menyadari bahwa Tuhan selalu ada.
So Jesus, you brought heaven down. My sins was great, your love was greater. What could separate us now? What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. The name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, anak-anak semuanya yang ada di rumah, saatnya kita akan mendengarkan ayat hafalan yang akan dibawakan oleh siswa-siswi dari kelas 3 Faithful A. Mari kita saksikan bersama-sama. Efesus 6 ayat 2-3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Efesus 6 ayat 2-3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting,
seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Efesus 6 ayat 2-3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Efesus 6 ayat 2-3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Efesus 6 ayat 2-3. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi ini. Efesus 6 ayat 2-3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Efesus 6 ayat 2-3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Shalom Miss Hotma, Gaby akan menghafalkan ayat hafalan dari Efesus 6 ayat 2 dan 3. Bunyinya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan umur panjang di bumi. Efesus 6 ayat 2-3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Efesus 6 ayat 2-3. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dalam janji ini, supaya kau berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Efesus 6 ayat 2-3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari Injil ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Efesus 6 ayat 2-3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Itu dia tadi pembacaan ayat hafalan dari kelas 3 Petrus A. Miranda. Sekarang Mr. Yoga dan Miss Miranda panggil anak-anak untuk semuanya bangkit berdiri, termasuk Bapak Ibu guru di sini juga. Iya. Kita mau nyanyikan lagu pujian, dan kita punya tamu istimewa, Miss Miranda. Ya. Kita punya tamu istimewa. Oh ya. Kami undang. Kita panggil Mr. Bayu. Ya, Mr. Bayu. Oke, Ya, anak-anak di rumah boleh mengikuti gerakan Mr. Bayu ya. Semuanya bangkit berdiri dan semuanya bergerak. Oke. Janji untuk bergerak ya. Termasuk ini Bapak Ibu guru di sini juga akan bergerak lah. Pastinya. Ayo, kita mulai lagunya. Kenaikan syukurku.
kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, kenaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. In excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Happy aku senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy aku senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam, cintaku semakin mendalam, cintaku semakin mendalam, cintaku semakin mendalam. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Mr. Bayu. Boleh duduk kembali. Puji Tuhan. Nah, Mr. Yoga, kita tadi sudah menari, memuji Tuhan, dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya Mr. Yoga. Nah, sesuai dengan tema kita yaitu menghormati orang tua yang ada di dalam Efesus 6 ayat 2 dan 3 sampai 3 ya. Nah, kita mau lebih lagi menyembah Tuhan supaya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar itu benar-benar dapat menjadi rema di dalam hati kita. Mari sama-sama kita memuji, kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh ya anak-anak. Mari tutup mata kita. Kita mau nyatakan bahwa kasih Tuhan itu besar. Dia adalah Bapa kita yang baik, yang tidak pernah akan melupakan dan meninggalkan kita. Besar sungguh kasih setiamu,
Ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagi hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari sembah Dia. Mari anak-anak kita angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kami sembah Kau Bapa kami yang baik, kami menyembah-Mu Tuhan, tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan.
Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Tenang-tenang kita nyanyikan lebih lagi. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu, Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan pada hari ini bagi kami di hari yang lalu, di masa depan yang kami akan jalani. Kami selalu menyerahkan segenap kehidupan dan hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan ada dalam setiap langkah hidup kami. Kau seperti Bapa kami yang setiap waktu ada untuk kami, baik dalam kondisi tidak baik ataupun kondisi yang baik. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami menyerahkan semuanya ke dalam kuasa-Mu. Kami mau belajar lebih dan lebih belajar tentang-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak, shalom Bapak-Bapak semua, shalom juga untuk Miss dan Mister semuanya. Ya, puji Tuhan ya, pada kesempatan kali ini di minggu ketiga kita bisa bertemu lagi nih anak-anak semua dalam ibadah Kids Online Worship. Nah, pastinya anak-anak semua dari minggu-minggu sebelumnya udah denger ya apa aja sih firman Tuhan yang sudah didengar dari Miss-Miss-nya. Nah, Miss Vera mau tanya dulu nih buat anak-anak semua, masih pada ingat kan tema kita di bulan ini? Apa? Iya, betul sekali pastinya, nggak lupa ya. Meskipun ini sudah di minggu ketiga, ya anak-anak harus tahu bahwa tema kita di bulan ini, di minggu ketiga tetap sama, yaitu menghormati orang tua. Nah, sekarang Miss Vera mau ajak untuk anak-anak semua untuk kita sama-sama membaca firman Tuhan. Anak-anak di rumah boleh dipersiapkan ya Alkitabnya. Sekarang kita buka Alkitab kita dari Efesus 6 ayat yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-3. Miss Vera bacakan ya, anak-anak boleh perhatikan ayat firman Tuhannya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini,
supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin, anak-anak semua. Nah, jadi anak-anak pasti sudah tahu ya, kenapa sih kita itu harus menghormati orang tua kita. Nah, di minggu pertama Miss Hotma sudah kasih tahu nih, kenapa kita harus menghormati orang tua kita. Bahkan minggu lalu Miss Yani juga sudah sampaikan kenapa sih kita itu harus menghormati kedua orang tua kita. Nah, anak-anak harus tahu ya bahwa Tuhan memang mengajarkan kepada kita untuk kita harus taat mengasihi terhadap orang tua kita. Kenapa anak-anak? Ayo, ada yang tahu? Nah, pastinya ya kalian semua tahu. Karena bagaimanapun, kalau anak-anak semua boleh ada hingga sampai pada saat ini, itu semua tidak terlepas dari siapa? Dari mama, papa, atau orang tua kita. Ya, meskipun Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, kekuatan, tapi anak-anak juga harus tahu siapa yang menyiapkan makanan buat anak-anak, siapa mungkin yang bangunin anak-anak tidur, siapa yang nyuruh anak-anak atau mengingatkan kepada anak-anak, ayo jangan lupa mandi ya, jangan lupa sikat gigi, jangan lupa makan, ayo bangun, jangan lupa pagi ini mau belajar online. Nah, pasti tidak terlepas dari ingatan dari orang tua kita, anak-anak. Nah, maka dari itu Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Supaya apa? Supaya kita berbahagia dan panjang umur pastinya. Itulah berkat yang akan Tuhan berikan kepada kita. Nah, Miss Vera mau sedikit ya menyimpulkan ya dari yang sudah disampaikan oleh Miss Hotma dan juga Miss Yani di minggu-minggu sebelumnya, bahwa kita itu harus menghormati orang tua kita itu karena orang tua kita itu adalah wakil Allah. Nah, pasti kalian kalau pelajaran agama juga sudah dikasih tahu ya, pastinya sama guru agama kalian. Lalu ini adalah perintah, di mana perintah ini langsung dari Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa kita memang harus hormat, patuh, dan taat kepada kedua orang tua kita, anak-anak. Nah, lalu maka kalau kita sudah menjalankan itu semua dengan segenap dan setulus hati kita, maka kita akan menerima apa yang akan kita dapati. Itu apa? Itu berkat dari Tuhan. Nah, setelah ini anak-anak, Miss Vera akan memberikan video singkat kembali ya, untuk anak-anak boleh saksikan. Nanti anak-anak boleh lihat ya, boleh simak dari video ini kira-kira apa ya yang bisa kita ambil dari cerita video ini. Silakan menyaksikan. Ayu, coba kesini sebentar. Sebentar, Bu. Aku lagi asik-asikan main game nih. Ih, si ibu manggil-manggil terus. Malas lah aku. Kenapa, Bu? Kok panggil-panggil aku sih? Tolong bantu ibu keluarin baju-baju dalam koper itu, terus susun di dalam lemari ya, Nak. Ih, si ibu. Aku males banget loh nyuruh-nyuruh aku terus. Kenapa gak ibu sendiri yang beresin bajunya? Ibu lagi capek banget loh, Nak. Kan ibu baru pulang. Kamu sebagai anak itu seharusnya nurut kata orang tua, bukan malah melawan kayak gini. Ih, aku malas. Aku gak mau. Ayu, kamu kenapa sih? Tadi disuruh sama ibu, kamu nggak mau. Terus, kamu asik-asikan main game sepanjang hari. Sekarang juga, kamu berhenti main game, lalu belajar ya. Ah, aku nggak mau. Bapak sama ibu sama aja. Sama-sama nyebelin. Jaga ucapan kamu ya, Nak. Jangan asal ngomong. Ibu sama bapak adalah orang tua kamu, Nak. Jadi, kamu harus menghargai dan menghormati bapak sama ibu, bukan malah ngelawan kayak gini, Nak. Ih, aku malas dengerin kata-kata bapak.
Ayu, aku di sini, keluar dong. Iya, tunggu sebentar. Kamu rupanya Debbie. Udah dari tadi ya? Iya, aku udah dari tadi di sini, Ayu. Sampai aku dengar semua percakapan kamu dan bapak kamu. Oh, gitu ya? Yuk, kenapa sih kamu tuh suka banget ngelawan sama ibu sama bapak kamu? Biarin aja, emangnya kenapa? Gak boleh loh, Yuk. Dosa loh. Kamu harus tahu loh, Yuk, bahwa menghormati bapak dan ibu merupakan salah satu perintah dari Tuhan. Anak berumur berapapun harus menghormati orang tua mereka tanpa memandang orang tua itu layak dihormati atau tidak. Ih, sok tahu kamu Debbie. Yuk, aku nih sahabat kamu, Yuk. Aku peduli banget sama kamu. Aku mau kamu berubah. Aku gak mau kamu melanggar perintah Tuhan. Yuk, sadar Yuk, selama ini kamu sudah terlalu banyak berbuat dosa kepada bapak dan ibu kamu. Sekarang aku sadar, Debbie, kalau selama ini aku sudah banyak berbuat dosa. Selama ini aku tidak pernah menghormati kedua orang tuaku. Aku telah melanggar perintah Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau memaafkanku? Tentu saja Tuhan Yesus mau memaafkanmu jika kamu benar-benar mau bertobat, Ayu. Iya, aku benar-benar mau bertobat. Aku ingin meminta maaf kepada kedua orang tuaku. Makasih ya Debbie, kamu udah ingetin aku. Sama-sama Yuk, sekarang juga kamu minta maaf kepada kedua orang tua kamu ya. Hei, maaf ya Bu, kalau selama ini aku sudah menyakiti hati Ibu. Syukurlah nak, kamu sudah sadar atas semua kesalahan kamu. Ibu sudah maafin kamu nak. Makasih Ibu. Bapak, aku juga mau minta maaf sama Bapak. Maafin kesalahan-kesalahan aku selama ini. Iya nak, Bapak maafin kamu. Bapak senang banget kamu udah mau berubah. Makasih Bapak. Ya, anak-anak, gimana? Apakah kalian semua sudah lihat videonya? Ya, pasti ya, kita sangat diberkati sekali nih dari tayangan video tadi. Ya, bagaimana mungkin di antara kalian pernah ya melakukan suatu hal seperti itu kepada orang tua kalian. Nah, jadi apa nih anak-anak yang bisa kita dapat dari video ini menurut kalian? Nah, iya betul banget. Dimana intinya adalah bahwa kita harus mengasihi orang tua kita. Kita nggak boleh nih ya yang namanya ngelawan orang tua kita. Bahkan kita cuekin orang tua kita. Kalau orang tua kita lagi ngomong sama kita, terus kita pura-pura nggak lihat ya. Atau bahkan kalau orang tua kita mau nyuruh kita nih, nyuruh sesuatu ya, seperti anak tadi ya, bagaimana ketika ibunya mau suruh anaknya tolong rapihkan baju, maka anak itu menolak ya, dia merasa
kesal karena dia merasa, aduh ibu ini ya, aku disuruh-suruh mulu nih, ibu nggak tahu apa aku lagi main games. Nah, mungkin ini yang sering terjadi atau mungkin anak-anak ada yang mengalaminya. Nah, anak-anak, Miss Vera mau sampaikan, ya, setiap orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik buat anak-anaknya. Begitupun juga dengan Tuhan Yesus, anak-anak. Tuhan Yesus itu mau semua umatnya itu bisa mendapatkan yang terbaik, ya. Nah, begitupun juga dengan orang tua kita. Ya, kalau orang tua kita melihat anak-anaknya itu anaknya baik, taat kepada orang tuanya, maka orang tuanya pun akan senang kepada kita, ya. Nah, sekarang anak-anak harus melakukan apa? Melakukan bagaimana anak-anak mengasihi orang tua kalian, ya. Jangan kalian melawan, jangan kalian males-malesan. Kalau disuruh sama mama papanya langsung lakukan, ya. Bahkan mungkin kalian tanpa disuruh udah bisa melakukannya sendiri. Wah, itu hebat banget. Tuhan Yesus pun senang pastinya melihatnya. Nah, jadi anak-anak, nanti ya kita belajar sama-sama bagaimana kita bisa menghormati kedua orang tua kita, ya. Kalau misalkan orang tua kita nasehatin kita, ya, atau menegur kita, jangan kita balas dengan marah atau kesel, ya. Jangan anak-anak, tapi kita terima, ya. Kita terima supaya itu menjadi apa? Menjadi evaluasi buat kita, bahwa kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama, ya. Jadi anak-anak percaya bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua kalian itu pasti yang terbaik buat kalian, ya. Jadi anak-anak semuanya tetaplah menjadi anak-anak yang senantiasa taat kepada orang tua, mengasihi dan mencintai orang tua kalian, ya. Miss berharap semua anak-anak bisa melakukannya seperti kalian melakukan untuk Tuhan, ya. Jadi anak-anak, lakukanlah dengan semangat pastinya, dengan sukacita, dan jangan lupa selalu doakan kedua orang tua kita, ya, supaya orang tua kita pun juga bisa diberkati oleh Tuhan, ya. Oke anak-anak, mungkin itu yang bisa Miss Vera sharingkan pada kalian pada kali ini, kesempatan ibadah KOI saat ini. Kita akan berdoa bersama-sama supaya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini anak-anak boleh melakukannya, anak-anak boleh mengerti, dan kalian boleh menerapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Mari semua anak-anak siapkan hati kalian, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang Kau berikan bagi kami, terlebih khusus kepada anak-anak-Mu semua ya Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau yang berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan di SD HFO ini dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Engkau yang berkati mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang baik, bahkan mereka boleh menjadi anak-anak yang taat ya Tuhan bagi kedua orang tuanya. Mereka boleh menjadi teladan, mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih khusus di keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan, Engkau yang boleh berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, supaya semakin hari mereka juga semakin mengasihi dan mencintai akan kedua orang tua mereka. Mereka tidak melawan, bahkan mereka menurut ya Tuhan pada orang tuanya, mereka taat, mereka mau melakukan apa yang diperintahkan kedua orang tuanya. Dan jikalau ya Tuhan ada kesalahan yang mereka lakukan, kiranya mereka semua dapat mengakui akan kesalahan mereka, dan mereka dapat berubah dan bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan pada saat ini biarlah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan di SD HFO ini, mereka boleh melakukannya ya Tuhan, apa yang harus mereka lakukan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Ampunilah akan kesalahan dan dosa kami ya Tuhan, kiranya Tuhan menguduskan dan melayakkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Teman-teman, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa untuk Indonesia. Tuhan, sembuhkan Indonesia dari COVID-19. Berkati Indonesia supaya menjadi bangsa yang damai, maju, dan makmur Tuhan.
tanahnya subur, udaranya bersih, dan airnya sehat. Jauhkan Indonesia dari krisis ekonomi dan kerusuhan. Tuhan berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Maruf Amin supaya dapat memimpin Indonesia dengan takut akan Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak semua, Mr. Yoga, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pastinya firman Tuhan yang kita dengar itu pasti kita lakukan ya. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita ya. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita akan menerima doa berkat. Ya, mari kita semua bangkit berdiri, Miss dan Misternya boleh bangkit berdiri, anak-anak di rumah, papa mama. Kita semua bangkit berdiri untuk menerima doa berkat. Karena Engkau Tuhan ada di tempat ini bersama dengan kami. Engkau hadir dalam ibadah kami saat ini. Engkau juga hadir dalam ibadah setiap anak-anak-Mu di rumah Tuhan. Kami sangat bersyukur karena ada sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau Tuhan Allah yang terus memelihara setiap kehidupan kami, khususnya anak-anak kami, anak murid kami yang Tuhan percayakan. Kami terus berdoa bagi mereka Tuhan. Biarkan Tuhan terus yang menambahkan berkat bagi mereka. Tuhan tambahkan kepintaran bagi mereka. Tuhan tambahkan kerajinan bagi mereka. Biar kiranya tanggung jawab terus ada bagi setiap anak-anak kami Tuhan. Di masa pandemi ini biarkan semangat mereka tidak pernah undur. Tapi biarkan Tuhan yang terus memberkati mereka, memampukan mereka untuk terus mengikuti pembelajaran demi pembelajaran dengan penuh tanggung jawab. Tuhan memberkati juga setiap orang tua yang mendampingi, biarkan hikmat dan kesabaran Tuhan berikan bagi setiap orang tua. Dan kami juga percaya setiap guru-guru tempat ini Tuhan perlengkapi dengan setiap kuasa dan hikmat yang daripada Allah sendiri. Kami mengucap syukur dan kami akan pulang membawa berkat yang daripada Tuhan. Mari boleh kita semua mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih daripada Allah Bapa dan anugerah daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus serta pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus bagi setiap kita yang percaya kepadanya sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.